kita bahas hari ini. Kita langsung mulai aja. Slide pertama, di sini ada pengertian dari kreativitas. Nah, sebelum ke pengertian untuk yang belum mengaktifkan kamera, silakan untuk diaktifkan sekarang juga. Lalu standby di depan kamera, ya. Ada yang pergi-pergian. Oke. Sebelum ke materi, kita perlu bahas dulu sedikit hal-hal atau ya sedikit hal yang melatar belakangi kenapa inovasi itu perlu dilakukan ya, dan kenapa kita mempelajari manajemen inovasi. Yang pertama, kita lihat bahwa sekarang perkembangan industri ya, kita bahas langsung sempitnya aja, itu semakin pesat, itu ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh swasta untuk di Indonesia ataupun dimiliki oleh pemerintah, itu semua memiliki persaingan yang sangat ketat, efek dari semakin banyaknya bermunculan perusahaan-perusahaan serupa dengan bisnis yang sudah ada sebelumnya. Semakin banyaknya bisnis berdiri, semakin banyaknya produsen yang menawarkan produk serupa kepada masyarakat, artinya semakin tinggi persaingan yang ada di industri tersebut. Dan dirasa sepertinya tidak ada industri yang memang tidak memiliki pesaing gitu ya. Walaupun sebetulnya secara ada mungkin ya beberapa pasar yang nggak ada persaingan di sana gitu. Artinya bisa dikatakan sebagai blue ocean gitu ya, di mana keadaan pasarnya itu memang dimiliki hampir seluruhnya oleh si perusahaan itu gitu. Jadi dia sebagai satu-satunya produsen yang bisa menawarkan produk pada peluang yang tidak yang tidak dipenuhi oleh produsen-produsen lain yang menjadi pesaing perusahaan tersebut gitu. Jadi dia menciptakan satu produk yang memang tidak ada pesaing di sana atau merupakan peluang baru, maka dikatakan sebagai blue ocean. Nah, itu adalah sebagai bentuk dari dia bisa menciptakan satu inovasi atau ya produk inovasi yang bisa menuhin peluang yang tidak digapai oleh produsen-produsen lain atau pesaing-pesaing lain. Maka dia bisa menciptakan yang namanya blue ocean atau ya blue ocean itu kan ya lautan biru gitu ya, tenang, terlihat nyaman gitu. Dianggap seperti itu karena memang tidak ada pesaing lain yang memenuhi peluang yang sama atau terjun di dalam satu peluang yang sama seperti yang dilakukan oleh perusahaan itu. Nah, tapi yang namanya pesaing ya, namanya juga pesaing gitu, suatu saat kan pasti mereka juga sama melakukan inovasi-inovasi juga, atau bahkan mungkin ada memang perusahaan-perusahaan yang ada gitu hanya sebagai tren followers saja, mengikuti tren yang ada di yang sudah diciptakan baru oleh orang lain gitu ya, oleh trendsetter gitu. Jadi ketika tadi menciptakan blue ocean, berarti dia sedang menciptakan perusahaannya sebagai atau membuat perusahaannya sebagai trendsetter. Nah, pasti kan followers itu banyak. Yang mengikutilah yang dibuat atau inovasi yang dibuat oleh si perusahaan itu. Apalagi ketika inovasi itu ternyata diterima sangat baik oleh masyarakat, oleh pasar gitu. Nah, akhirnya yang tadinya blue ocean ya lama-lama juga menjadi red ocean lagi. Ada pesaing juga pasti yang tergiur untuk ngambil peluang yang sudah dibuka itu gitu ya. Terus ada juga followers yang memang mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh si perusahaan yang membuat tren tadi. Ya akhirnya lama-lama juga jadinya red ocean, artinya ya pasti akan terjadi persaingan yang sangat ketat lagi. Nah, maka dari itu diperlukanlah hal-hal atau strategi yang bisa membuat perusahaan itu tetap bisa berdiri, tetap bisa berjalan,
walaupun di dalam keadaan yang red ocean tadi ya, atau lautan merah, pertumpahan darah, tinggi persaingan, sulitnya mendapatkan pasar dan lain sebagainya, tetap diperlukan supaya bisa bertahan di dalam persaingan. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan yang namanya inovasi dalam berbagai hal. Jadi inovasi di sini itu tidak hanya untuk tadi buat produk saja, tapi juga bisa dalam berbagai macam bidang yang dilakukan oleh perusahaan atau kegiatan dilakukan oleh perusahaan. Nah, sekarang kita lihat kreativitas dan inovasi. Kita lihat dulu pengertian dari inovasi. Kata inovasi sendiri itu pengertiannya beda-beda dari beberapa ahli. Intinya dalam arti luas, inovasi itu tidak hanya menyangkut masalah produk saja seperti tadi yang saya katakan, tapi juga bisa berupa ide, cara, ya strategi, objek atau apapun yang dipersiapkan oleh seseorang untuk menjadikan sesuatu yang baru. Jadi inovasi itu tidak hanya berkaitan dengan satu produk saja, tapi inovasi bisa dilakukan dalam berbagai macam kegiatan, ya termasuk dengan penciptaan ide, membuat satu objek yang baru, ataupun hal-hal lain yang memang belum pernah dilakukan sebelumnya. Lalu inovasi sendiri itu sering dikaitkan dengan perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Tapi dalam konteks pemasaran ataupun perilaku konsumen, inovasi itu bisa juga dikaitkan dengan produk maupun jasa yang sifatnya baru. Nah, kata baru ini merujuk pada produk yang memang belum pernah ada sebelumnya di pasaran, ya, dan baru dalam arti hal yang lain ataupun dalam arti hal yang lain seperti menyempurnakan atau memperbaiki produk yang sudah ada sebelumnya, ya diperbaharui, ya. Jadi inovasi itu tadi bukan hanya menciptakan satu yang baru saja, memang yang dikatakan inovasi itu kan harus ada kebaharuan. Nah, artinya bisa membuat yang memang belum pernah ada sebelumnya, yang benar-benar baru, ataupun yang sudah ada itu disempurnakan atau diperbaiki atau diberikan value added ya atau nilai tambah sehingga menciptakan sesuatu yang dirasakan menjadi lebih baru walaupun itu sudah pernah ada. Tapi karena ada penambahan value-nya di sana, maka bisa dikatakan juga itu sebagai bentuk dari inovasi. Lalu kata inovasi juga bisa diartikan sebagai proses ataupun hasil pengembangan ataupun pemanfaatan ataupun mobilisasi dari pengetahuan, keterampilan ya dan pengalaman guna menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang juga dapat memperbaiki nilai yang lebih berarti. Nah, sekarang kita lihat pengertian dari sini. Intinya inovasi itu simpelnya ya yaitu membuat sesuatu yang baru. Nah, barunya tadi konteksnya bisa macam-macam ya, bisa yang memang benar baru ataupun memperbaiki sehingga terasa menjadi baru. Nah, secara teknis di sini di dalam slide dikatakan inovasi itu didefinisikan sebatas memperkenalkan sesuatu yang baru. Ketutup ya. Oke. Lalu menurut Rosenfeld, inovasi merupakan transformasi dan transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan juga jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru. Lalu menurut Fontana, inovasi diartikan sebagai kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru ataupun kombinasi baru dari cara lama dalam mentransformasi antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan atau pengguna, komunitas, sosietas, dan juga lingkungan. Nah, dari beberapa pengertian tadi, baik yang di slide ataupun yang saya katakan tadi, intinya inovasi itu kata kuncinya adalah kebaharuan. Oke, kebaharuan ini tadi bisa benar-benar baru ataupun memperbaiki yang sudah ada menjadi lebih baru, ya, atau ada pembaharuan tadi. Yang terus berikutnya adalah inovasi ini tidak hanya terbatas untuk produk saja, tapi juga ada proses, ada juga bisa kepada jasa, bisa ke ide dan lain sebagainya. Lalu berikutnya kata kuncinya adalah di sini mentransformasi antara nilai guna dan harga.
Nah, manfaat, nilai guna ataupun manfaat dibandingkan dengan harga yang ditawarkan kepada konsumen ataupun kepada pihak-pihak lain. Intinya di sini kata kunci berikutnya adalah adanya penambahan nilai ya atau manfaat yang ditawarkan dari si produsen kepada si konsumen. Ya, makanya di sini ada perbandingan antara nilai guna dan harga atau manfaat dibandingkan dengan benefit. Jadi, dia bisa dikatakan inovasi ketika tadi ada kebaharuan, lalu kebaharuan dalam berbagai bidang dan juga kebaharuan yang seperti apa konteksnya, intinya dirasakan baru oleh masyarakat ataupun pihak yang ditawarkan produk tersebut ataupun jasa tersebut dan lain sebagainya. Dan si pihak yang merasakan kebaharuan tadi itu juga mendapatkan nilai guna yang lebih atau manfaat yang lebih dibandingkan dengan biaya yang mereka harus keluarkan untuk mendapatkan si produk inovatif itu, baik barang ataupun jasa tadi, ataupun ide dan lain sebagainya. Ya, jadi harus ada manfaatnya yang lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, itu kata kunci dari si pengertian inovasi. Ya, kalian bisa cari pengertian lain mungkin yang lebih mudah untuk kalian pahami, silahkan. Pada intinya tadi esensinya kata kuncinya ya itulah ya 3 itu kurang lebih. Lalu berikutnya di sini sebentar. Ada beberapa perbedaan di antara kreativitas dan juga inovasi. Nah, sebelum kalian ada pertanyaan kenapa ada kreativitas dan juga inovasi, apa bedanya? Ini apa bedanya dijelaskan di sini. Nah, nanti pengertian kreativitas sendiri akan kita bahas di slide berikutnya. Ini kan nggak kelihatan ya. Yang pertama saya bacain aja. Nanti materinya saya kasih kok di grup. Nggak sekarang tapi. Sebentar, mana ya? Oke. Pindah ke iPad malah nggak kebaca. Oke, yang pertama, perbedaan dari kreativitas dan inovasi adalah untuk kreativitas itu adalah memikirkan sesuatu hal yang baru. Sedangkan inovasi adalah membuat pemikiran yang baru tadi atau yang baru tersebut menjadi nyata. Ya, jadi bedanya kreativitas dan inovasi untuk poin pertama, sebelum muncul inovasi itu berawal dari adanya kreativitas. Karena tadi poin pertama perbedaannya adalah memikirkan sesuatu hal yang baru. Artinya kreatif itu poin kedua adalah menghasilkan gagasan. Ya. Sedangkan inovasi tadi membuat si pemikiran yang baru tadi atau gagasan baru tadi ya menjadi nyata dalam kehidupan nyata. Ya, makanya ini poin kedua adalah membawa gagasan si kreativitas tadi menjadi nyata dalam kehidupan. Lalu kreativitas itu berhubungan dengan pengalaman ya. Jadi kreativitas itu tidak bisa langsung muncul begitu saja. Makanya nggak banyak orang yang punya kreativitas yang tinggi gitu ya. Karena tidak tidak bisa tumbuh begitu saja gitu. Tapi bisa diasah efek dari pengalaman-pengalaman, kalau dia misalkan banyak kumpul sama orang yang memang punya kreativitas yang tinggi atau berada pada lingkungan yang memang punya daya kreativitas yang tinggi, terus memang dia sendiri sebetulnya punya, tapi karena berada dalam lingkungan tadi jadi terasa gitu ya. Intinya berdasarkan pengalaman yang tadinya nggak punya pun bisa lama-lama punya memang pemikiran-pemikiran yang kreatif. Nah, sedangkan inovasi itu berawal atau berhubungan dengan sebuah pengamatan. Nah, jadi karena tadi ide yang karena gini, semua ya misalkan semua kreativitas itu tidak semuanya bisa diciptakan menjadi sebuah inovasi. Ya, kan kreativitas tadi berdasarkan dari pengalaman pribadi dan lain sebagainya, ya menciptakan ide-ide yang kreatif, hasil-hasil pemikiran yang kreatif karena dia terbiasa berpikir secara out of the box mungkin, berpikir yang tidak sama pemikirannya dengan pemikiran manusia pada umumnya.
Nah, inovasi ini tadi kan menggiring atau membawa si ide-ide kreatif tadi itu menjadi sebuah kenyataan. Nah, diamatilah dari hasil-hasil kreativitas tadi, juga dilihat dari peluang yang ada, kira-kira yang mana ide-ide kreatif tadi yang memang bisa diwujudkan dalam dunia nyata atau menjadi sebuah inovasi. Yang terakhir adalah jika Anda menciptakan sesuatu yang baru, maka dikatakan Anda telah menciptakan sesuatu yang kreatif. Nah, sedangkan jika Anda telah memperbaiki sesuatu yang sudah ada, Anda bisa dikatakan telah. Nah, jadi inovasi itu tadi tidak melulu baru, juga memperbaiki yang ada menjadi sesuatu yang baru. Nah, sedangkan kreatif itu kan tadi berpikir secara out of the box yang nggak banyak orang pikirin, artinya memang dia membuat satu ide atau gagasan yang memang betul-betul baru. Ya, itulah perbedaan dari kreativitas dan juga inovasi. Berikutnya, di sini ada konsep dari kreativitas. Kreativitas menurut Utami Mundar itu merupakan hasil dari interaksi antara individu dan lingkungannya. Makanya tadi dikatakan si kreativitas itu berkaitan dengan pengalaman atau bisa berlandaskan dari pengalaman. Lalu kemampuan untuk membuat kombinasi yang baru berdasarkan data, informasi, atau unsur yang telah ada atau yang dikenal sebelumnya, yaitu semua pengalaman dan juga pengetahuan yang sudah diproses seseorang selama hidupnya. Ya, jadi itu menurut si Utami Mundar. Jadi intinya kreativitas itu sendiri adalah potensi yang dimiliki oleh setiap manusia dan bukan yang diterima dari luar individu. Jadi memang dia punya basicnya gitu ada, dia memang orang yang kreatif, tetapi juga diasah lagi karena dia punya beberapa pengalaman mungkin yang juga dipengaruhi dari luar. Tapi pada intinya kreativitas itu dimiliki oleh si orang tersebut. Jadi kreativitas itu biasanya dimiliki oleh manusia itu lahir bersama dirinya gitu. Jadi ketika orang itu lahir memang dia punya kreativitas, tapi juga yang mungkin kalau menurut saya nggak terlahir dengan kreativitas juga kalau misalkan memang dia berada pada lingkungan dan sebetulnya dia punya mungkin tapi tidak terasa akhirnya lama-lama juga dia punya pemikiran-pemikiran atau pemikiran-pemikiran yang kreatif. Nah, di sini ada beberapa pandangan mengenai konsep kreativitas berdasarkan 3P. Jadi kreativitas itu bisa dilihat dari yang pertama prosesnya. Di sini ada nggak? Menurut kalau dilihat dari prosesnya, kreativitas itu merupakan sebuah proses yang menghasilkan sesuatu yang baru dan proses berkreasi merupakan bagian paling penting dalam pengembangan kreativitas. Bisa diartikan ketika seseorang menyibukkan diri secara kreatif, berarti dia sedang menunjukkan fleksibilitasnya atau keluasannya, lalu originalitas di dalam berpikir dan juga berperilaku. Jadi kalau dilihat dari sisi proses tadi, intinya kreativitas itu menciptakan suatu proses yang baru, ya, yang benar-benar baru yang bisa dia hasilkan dengan berbagai macam ide kreatif yang sudah dia ciptakan. Dia bisa menciptakan hal yang baru lagi. Ya, berarti semakin tinggi kreativitas, berarti dia semakin memperlihatkan bahwa dia itu orang yang fleksibel. Atau sebaliknya kalau kalian banyak lihat orang yang fleksibel atau luas gitu, terus punya originalitas sendiri gitu ya, entah dalam berkata, ya bertutur kata, atau menciptakan ide, atau misalkan ya main, atau apa, berarti dia termasuk kepada orang yang memiliki kreativitas yang tinggi. Lalu yang kedua, berdasarkan produk, ya, kalau dilihat dari sisi produk, kreativitas itu merupakan upaya yang berfokus pada produk atau apa yang dihasilkan oleh individu, baik sesuatu yang baru atau original atau sebuah elaborasi atau penggabungan yang inovatif. Suatu karya dapat dikatakan kreatif jika suatu penciptaan yang baru dan orisinil dan bermakna dari individu
atau bagi lingkungannya. Jadi kalau dari sisi produk dikatakan itu kreatif kalau orang tersebut atau ya pihak tersebut bisa menciptakan produk yang memang baru atau original ya, ataupun penggabungan ya seperti halnya inovatif tadi menjadi suatu karya yang memang kreatif itu yang benar-benar punya dia, benar-benar baru, benar-benar orisinil dan juga bermakna bagi dirinya ataupun bagi lingkungan yang memang ingin dia sampaikan bahwa produk yang saya ciptakan ini adalah memang produk yang kreatif. Lalu berikutnya dari pribadi, kreativitas itu mencerminkan keunikan individu dalam pemikiran dan juga dalam ungkapan-ungkapannya. Kreativitas dimulai dengan kemampuan individu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Seorang individu yang kreatif itu punya sifat yang mandiri biasanya, tidak merasa terikat karena tadi sesuai dengan poin sebelumnya ya bahwa orang yang kreatif itu biasanya punya fleksibilitas dalam hidupnya gitu. Jadi tidak mau bukan tidak punya aturan tapi apa ya bahasa ininya tidak dalam hidup itu tidak mengkotak-kotakan misalkan ya karena dia semuanya berpikir out of the box jadi dia sedang ingin melakukan apa ya dia lakukan apa mungkin seperti itu ya jadi lebih fleksibel tidak melulu harus A harus B harus C gitu ya jadi individu yang memang bisa atau punya sifat yang tidak merasa terikat pada nilai-nilai ataupun norma-norma umum yang berlaku gitu. Jadi lebih memang fleksibel orangnya secara kepribadian. Nah, itu adalah konsep dari apa tadi? Kreativitas. Sebentar. Oke, lalu berikutnya adalah konsep inovasi. Nah, inovasi sendiri itu maknanya memperkenalkan ide baru, barang baru, pelayanan baru, dan cara-cara baru yang lebih bermanfaat. Inovasi atau innovation itu berasal dari kata to innovate yang memiliki makna membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Nah, kebaharuannya ini tadi ya sudah dijelaskan bisa secara benar-benar baru ataupun bisa yang sudah ada diperbaharui ya dan juga bisa dari untuk berbagai macam bidang gitu ya atau berbagai macam hal bukan hanya produk saja. Nah di sini disebutkan nih ada beberapa contoh ya sedikit contoh dari bentuk inovasi. Kalian bisa cari contoh yang lain juga silahkan. Yang pertama adalah inovasi produk. Nah, inovasi produk itu seperti membuat atau mengenalkan produk baru, pelayanan yang baru kalau jasa, gini ya, biar beda produk. Produk itu adalah barang dan jasa ya. Jadi di sini kalau produk itu berarti bisa memperkenalkan barang yang baru ataupun pelayanan yang baru jika jasa yang secara substansial meningkat. Nah, peningkatannya ini kan kayak tadi, harus ada kata kunci terakhir adalah inovasi itu harus ada penambahan nilai atau gampangnya adalah pemberian manfaat yang lebih yang dirasakan oleh konsumen dibandingkan dengan biaya. Jadi dia bisa dikatakan berinovasi jika kalau tadi ya misalkan produknya udah ada nih terus diperbaharui menjadi sesuatu yang baru. Artinya secara manfaat dibandingkan biayanya itu harus lebih. Apakah misalkan ketika menjual itu sama nih, tapi secara manfaat misalkan lebih dibandingkan dengan sebelumnya kemanfaatannya. Ya, baik itu secara fungsi mungkin manfaatnya, kemampuan teknis, kemudahan penggunaan, ataupun misalkan manfaat-manfaat lain yang biasanya dirasakan sama konsumen itu apa, kualitasnya kah, kualitas produknya, atau misalkan ada juga yang merasa kemanfaatan itu dari kemasan ya, terus dari rasa mungkin, atau fungsi-fungsi yang lainnya. Intinya yang biasanya kita perbandingkan sebagai konsumen ketika memilih suatu produk, nah itu adalah manfaat-manfaat yang biasanya kita harapkan. Dibandingkan dengan biaya, ya biaya itu bisa waktu, bisa tenaga, bisa
harga yang kita keluarkan untuk mendapatkan satu produk tersebut. Kalau misalkan ternyata lebih besar, ya berarti si produsen itu berhasil menciptakan produk yang memang inovatif. Contohnya adalah, ya contohnya kalau paling gampang ya seperti telepon lah. Kalau zaman dulu orang komunikasi, zaman saya SD itu belum ada, udah ada handphone tapi mahal banget. Itu baru ada juga rame-ramenya SD udah kelas 5 6 mungkin saya. Sebelum itu orang-orang kan pakainya telepon rumah. Kalau yang nggak punya telepon rumah berarti pakainya wartel dulu, atau sebelum itu jauh bahkan ada yang pakai telepon koin zaman saya belum sekolah dan lain sebagainya. Nah, artinya kan di sana ada manfaat yang diberikan sama si produk itu tentunya, ya. Dengan adanya telepon rumah, dengan adanya telepon koin, dengan adanya sebentar. Oke. Jadi dengan adanya telepon kayak gitu kan berarti ini mau mati ya. Aduh, aku segini dulu. Oke. Dengan adanya telepon itu yang manfaat yang ditawarkan ada, tetapi kalau kita bandingkan dengan telepon zaman sekarang pakai handphone gitu. Kalau zaman dulu kan kalau mau nelpon yang nggak punya telepon rumah harus ke wartel. Berarti kan harus jalan dulu, terus bayar mungkin yang lebih mahal dibandingkan dengan kalau orang yang berlangganan. Ya walaupun terasa lebih murah karena wartel tuh semacam warnet zaman tahun-tahun lalu lah ya, ada warnet. Nah itu sebelumnya ada wartel. Jadi kita bayarnya tergantung kita telepon gitu. Secukupnya uang yang kita punya aja. Kalau lihat ternyata di layar kita bawa uang 5.000 atau 3.000, di layar ternyata udah 2.500, udah cepet-cepet telepon harus tutup. Tapi kan secara kemanfaatan ya itu lebih baik lah dibandingkan dengan kita harus surat menyurat. Komunikasinya lebih cepat bisa kita lakukan. Nah, tapi kalau oke. Nah, diinovasi lagi lah dibuat adanya handphone gitu seperti sekarang. Nah, dengan adanya handphone walaupun pada saat itu pertama keluar handphone itu mahal banget, terus misalkan bukan handphonenya aja yang mahal, tapi pulsanya juga mahal banget pada saat itu. Belinya juga nggak ada tuh pulsa yang namanya harga 5.000, 10.000 itu nggak ada. Paling murah itu kayaknya 50.000 apa 100.000 gitu pertama keluar. Dan pulsa zaman itu tuh dijualnya ada yang 150.000, ada yang 250.000 gitu ya, nggak ada yang kayak sekarang gitu. Nah, terus habis gitu dipakai teleponannya juga mahal, belum lagi handphonenya juga memang mahal, terus bentuknya juga zaman dulu awal-awal keluar itu besar, berat gitu ya, nggak kayak zaman sekarang enteng. Ya kalau kalian taunya cuma Nokia, nah sebelum itu atau Nokia yang udah agak tipis-tipis ya, udah agak kecil-kecil. Sebelum itu tuh ada yang gede-gede banget gitu yang memang ya kayak walkie-talkie mungkin ya, atau mungkin lebih besar lagi, mungkin merek yang lain. Nah, ada manfaat yang ditawarkan lagi tentunya gitu ya setelah diinovasi seperti itu. Tadi mudah dibawa kemana-mana dibandingkan dengan telepon rumah, bisa komunikasi dimanapun, tidak hanya di rumah saja atau nggak hanya di kantor aja gitu, bisa dimanapun. Tapi dengan tadi biaya yang dikeluarkan pun lebih mahal dibandingkan dengan telepon rumah. Pada saat itu handphone ke telepon rumah ya mahal, telepon rumah ke handphone ya apalagi gitu ya. Handphone ke handphone pun juga mahal. Nah, sekarang diinovasi lagi handphone bentuknya kayak apa sekarang. Terus nggak cuma fungsinya buat telepon aja, tapi ada berbagai macam fungsi yang ditawarkan. Nah, itulah bentuk dari inovasi-inovasi yang memang berhasil ditawarkan karena punya manfaat yang lebih yang dirasakan oleh konsumen tadi. Apalagi sekarang kalau dibandingkan biayanya lebih murah pula ya. Kalau dibandingkan zaman dulu, ya tentu saja value-nya berarti terasa lebih besar. Atau contoh yang lain, seperti komputer, juga sama awal munculnya komputer, dengan keterbatasan seperti apa penggunaannya, dengan fisik yang gedenya kayak gimana komputer pertama kali dibandingkan dengan sekarang. Nah, itu kalian bisa bandingkan contoh dari inovasi produk yang memang berhasil. Atau kalau mau simpelnya produk zaman sekarang yang paling gampang misalkan dan simpel
susu kaleng kental manis ya. Kalau zaman dulu misalkan ya bukanya harus pakai pisau khusus gitu atau misalkan pisau biasa ya dan itu lubangnya bikin belepotan atau apa misalkan. Ada satu produk, satu merek yang memang menawarkan kemudahan. Mereka inovasi kemasannya, jadi bisa dibuka dengan mudah kayak gitu ya, dilubangin apalah segala macam. Nah itu juga sama bentuk dari inovasi. Lalu berikutnya adalah inovasi pendidikan. Nah, inovasi pendidikan ini ya, inovasi juga bisa berlaku dalam dunia pendidikan. Contoh paling mudahnya inovasi di bidang pendidikan adalah seperti adanya penerapan kurikulum yang berganti di setiap beberapa tahun kalau di dunia pendidikan gitu ya. Di sekolah zaman dulu kuliah saya ada kurikulum 98, terus kurikulum 2000 berapa gitu-gitu lah ya. Dan sekarang kurikulumnya seperti apa? Anak sekolah sekarang saya juga kurang tahu ya anak sekolah sekarang tuh kurikulumnya gimana. Intinya itu ada perubahan-perubahan di atau inovasi-inovasi yang diberikan. Kalau nggak salah terakhir yang saya dengar tuh kayak semacam tematik misalkan gitu-gitu ya. Nah intinya ada perubahan-perubahan yang memang memperbaiki dari yang sudah ada supaya lebih dirasakan kemanfaatannya untuk di dunia pendidikan. Terus berikutnya adalah inovasi pelayanan publik. Nah, inovasi pelayanan publik ini ya jasa lah ya. Nah, baik itu secara kepemilikan swasta ataupun pemerintah, intinya yang melayani publik. Nah, biasanya kalau dulu-dulu mungkin pelayanan publik itu hanya bisa dilakukan dengan tatap muka saja. Nah, kalau sekarang kan sudah banyak juga dikembangkan teknologi-teknologi ya untuk mensupport pelayanan publik supaya bisa dilakukan kapanpun, dimanapun dengan lebih mudah, efektif dan juga efisien ya. Bisa dibuat atau ada banyak sistem untuk pelayanan publik yang dilakukan secara online. Kayak misalkan kalau dulu mau booking hotel mungkin harus datang nggak bisa atau by phone, kalau sekarang bisa pakai aplikasi, mungkin mereka ngembangin aplikasi atau di website dan lain sebagainya. Terus kayak bikin mungkin udah bisa belum sih bikin SIM kalau nggak salah ya, STNK gitu-gitu mungkin udah bisa online, tinggal upload data atau dokumen yang dibutuhkan, terus nanti dikirim mungkin ya. Udah apa belum? Kayaknya udah ya dengar-dengar. Tapi saya belum coba, jadi saya ragu-ragu gitu. Contohnya kayak gitulah. Atau dalam bentuk yang lain-lain lah, kalian bisa buat contoh dari inovasi pelayanan publik. Lalu berikutnya adalah inovasi di bidang teknologi. Nah, sekarang kan teknologi itu perkembangannya sangat pesat. Ya. Yang membuat dunia itu menjadi yang dikatakan dengan globalisasi itu kan efek dari salah satunya adalah perkembangan teknologi. Ya, dunia itu seakan di dalam satu apa ini namanya? Genggaman. Ya, di dalam satu genggaman tidak ada batasan antar satu negara dengan negara lain, tidak ada batasan secara komunikasi ya atau informasi gitu, tidak ada batasan. Lalu kapanpun dimanapun kita bisa dapat informasi yang kita butuhkan secara mudah. Nah itu efek dari perkembangan teknologi. Nah itu bentuk dari inovasi-inovasi yang dilakukan di teknologi. Ya, contohnya ya kayak sekarang lah, berbagai macam media sosial itu berkembang dan digunakan oleh masyarakat. Terutama ya ambil contoh gampangnya di Indonesia lah. Dari zamannya dulu saya sekolah tuh ada yang namanya Friendster, terus berkembang jadi Facebook. Ya walaupun Facebook sekarang masih ada ya, nggak tahu masih banyak yang pakai atau enggak. Terus ada juga Instagram, Twitter, dan lain-lain sebagainya. Intinya itu semua teknologi yang menjangkau pengguna di seluruh dunia yang bisa menyebarkan informasi pada saat kapanpun, dimanapun memang dibutuhkan. Nah, itu adalah bentuk contoh dari inovasi teknologi. Lalu berikutnya adalah inovasi kebudayaan. Sebentar. Inovasi kebudayaan itu ya intinya gampangnya ya budaya itu kan Tahu biasa kita kenapa DK off cam.
Kenapa? Maaf Ibu, kepencet. Ya, budaya itu kan biasanya erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan bangsa lah gampangnya. Budaya yang biasanya, satu contoh budaya yang ada di Indonesia itu adalah batik lah, penggunaan batik. Oke. Nah, batik itu kan bukan selalu ya, itu jadi budaya Indonesia. Dan pada tahun berapa sih? Sempat lupa saya, zaman saya kuliah apa? Ditetapkan Hari Batik Nasional, terus juga mulai dikembangkan atau digaungkan bahwa